Selamat pagi. Shalom adik-adik. Halo, gimana kabar adik-adik? Puji Tuhan, luar biasa. Selamat bertemu kembali di ibadah online anak dan remaja GKJW Rejo Agung. Oke Kak, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu agar Tuhan Yesus senantiasa menyertai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang sudah Tuhan Yesus berikan pada kami hari ini sehingga kami masih bisa beribadah. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kita, kiranya Tuhan selalu menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya tiada suatu halangan apapun. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kak Bas, kenapa ya kok kayak nggak semangat gitu? Sedikit lelah Kak. Kita nggak boleh capek ya, apalagi kita bekerja di ladang Tuhan. Oke. Kalau gitu, biar kita semua yang di sini tetap semangat dan adik-adik yang di rumah lebih semangat, kita puji Tuhan dengan lagu Jangan Lelah. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Bekerja bersama ya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bekerja bersamamu Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Gimana Kak, sudah nggak lelah kan? Sudah semangat nih. Harus gitu dong, anak Tuhan gak boleh loyo, apalagi hari ini adalah harinya Tuhan. Kita harus bersukaria menyambut Tuhan. Betul sekali. Mari kita sambut Tuhan dengan pujian dari Kidung Ria nomor 14. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dinten iki
dintene Gusti, monggo kita asukarana. Dinten iki dintene Gusti. Adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan memuji Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Menyembah
Adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami anak-anak-Mu datang ke dalam tangan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau jamah kami, Engkau buka hati kami dalam mendengarkan firman ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam adik-adik yang ada di rumah. Bersyukur kehadirat Tuhan, kita bersama-sama dipertemukan kembali dalam ibadah online pada hari ini dalam rangka Hari Pekan Anak GKJ Werjagung. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini kita baca di dalam Injil Yohanes. Mari adik-adik yang ada di rumah, adik-adik mengambil Alkitabnya, kita buka Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Sudah ketemu adik-adik? Ya, mari kita baca ya. Kita baca bersama-sama yang berjudul Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak beri judul, yaitu Yesus adalah pokok anggur yang benar. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan yang dia menyatakan bahwa dia adalah pokok anggur. Adik-adik, siapa yang tahu pohon anggur? Adik-adik sering makan anggur ya? Oh ya. Adik-adik pernah makan anggur, rasanya gimana adik-adik? Rasanya ada yang manis, ada yang kecut ya. Adik-adik di sini ada ini tanaman anggur ya. Nama anggur ini ada buahnya. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus tadi memperumpamakan dirinya adalah siapa? Dia adalah pokok anggur yang benar. Yang dimaksud pokok itu apa adik-adik? Pokok adalah pohonnya anggur itu tadi adik-adik. Adik-adik, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Barang siapa yang tinggal di dalam Yesus, di dalam pokok anggur itu, dia akan menghasilkan apa? Buah. Ya. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, itu adalah perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan dalam firman Tuhan pada hari ini. Dan Tuhan Yesus dituliskan di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, Tuhan Yesus berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Adik-adik, firman Tuhan
pada hari ini ayat yang kelima mengatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita, kakak dan adik-adik semuanya adalah ranting-rantingnya. Kalau ranting nggak melekat sama pokok, kira-kira gimana adik-adik? Apakah ranting itu akan menghasilkan daun atau menghasilkan buah adik-adik? Pasti tentu tidak akan bisa menghasilkan bunga, menghasilkan daun, menghasilkan buah kalau tidak melekat sama pokok, yaitu pohon sendiri. Pohonnya yaitu siapa? Tuhan Yesus. Demikian juga firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita pada masa-masa ini kita mengetahui adik-adik, yaitu kita mengalami masa yang sulit, yaitu masa mengalami virus corona di mana-mana. Terus banyak orang mengalami kesusahan, masalah ekonomi, sering terjadi dalam kehidupan kita semua. Dan di dalam firman Tuhan ini mengajarkan jangan kita melepaskan pokok anggur itu, tapi terus melekat sama pokok anggur, maka kita akan menghasilkan buah. Buah itu banyak sekali adik-adik. Kita akan mengalami namanya apa? Pertolongan Tuhan. Kita akan mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, dan kita akan mengalami yang namanya jalan keluar di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Kita tahu adik-adik, di dalam dunia ini banyak sekali orang yang mengalami pergumulan kehidupan. Pergumulan adik-adik yang ada di rumah mungkin saat ini juga mengalami pergumulan di dalam belajar, tidak bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah, tidak bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru mengajar di sekolah. Itu juga adalah sebuah pergumulan dalam kehidupan adik-adik semuanya. Tapi percayalah adik-adik jangan sampai merasa sedih hati, tapi harus tetap bersukacita dan terus jangan sampai juga menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, yaitu bersekutu dengan Tuhan, supaya kita akan mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, dan kita akan mengalami buah-buah yang banyak bagi kehidupan kita. Buah apa tadi? Adik-adik, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan banyak sekali buah yang akan kita alami di dalam kita mendekat sama pokok anggur yang benar itu. Siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sampai kita di dalam mengalami masa-masa virus corona ini menjauh dari Tuhan adik-adik, tapi kita terus mendekat sama Tuhan pokok anggur yang benar itu. Sebab firman Tuhan katakan tadi, barang siapa yang tinggal, yang melekat sama pokok anggur, dia akan menghasilkan buah. Tapi yang melepaskan pokok anggur, melepaskan Tuhan Yesus, dia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Dia akan mengalami putus asa, mengalami nggak ada jalan keluar. Tapi hanya di dalam Yesuslah ada jalan keluar adik-adik. Kalau kita sering bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah melalui hari Pekan Anak GKJW pada hari ini, kita diingatkan, mari kita terus melekat sama Tuhan, jangan menjauhkan pertemuan ibadah kita kepada Tuhan, tapi terus bertumbuh, tetap berbuah di dalam kehidupan kita, terlebih nama Tuhan Yesus dipermuliakan, dan kita akan disebut sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus senang murid-muridnya untuk terus berbuah banyak. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita disebut adalah murid-murid Tuhan. Tuhan menghendaki supaya kita berbuah banyak bagi Tuhan. Sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mempunyai segala-galanya adik-adik. Oleh sebab itu, mari kita terus mendekat sama Tuhan, jangan menjauhkan pertemuan ibadah kita kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan adik-adik, kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian yang ada di rumah maupun di mana berada. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya.
Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita serahkan persembahan kita pada Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita iringi persembahan ini dengan pujian dari Kidung Ria nomor 68. Biarpun gunung-gunung beranjak. Gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang-goyang-goyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang-goyang-goyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang-goyang-goyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita memasuki doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau telah hadir dan menyertai kami dan memberkati kami, sehingga pada hari ini kami boleh merasakan sukacita karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa, pada hari ini kami bersyafaat buat adik-adik kami yang ada di rumah, di mana mereka berada, yang saat ini tinggal di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberikan kesehatan, memberikan sukacita, damai sejahtera, dan terus kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu di dalam persekutuan dengan Tuhan, kami terus akan menghasilkan buah yang manis bagi kehidupan kami, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, berilah kami kemampuan untuk melakukan kehendak-Mu pada pagi hari ini, untuk kami terus melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab jika kami menjauh dari Tuhan Yesus, kami tidak akan dapat berbuat apa-apa dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, baik pergumulan kami di dalam sekolah kami, dalam pergumulan yang lain yang kami alami Tuhan. Tuhan, Engkau berkenan memberikan kemampuan buat kami terus untuk dekat kepada Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga berdoa buat adik-adik yang ada di rumah, yang di dalam belajar di rumah masing-masing. Tuhan memberikan semangat, memberikan sukacita, dan memberikan kepandaian di dalam belajar di rumah masing-masing. Sehingga adik-adik kami boleh melaksanakan belajar dengan baik, dan akhirnya boleh membawa adik-adik lebih pandai, lebih maju di dalam iman dan pengetahuan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Dan kami juga berdoa buat orang tua kami semua, orang tua adik-adik yang ada di rumah masing-masing, di dalam setiap pergumulan yang dialami Tuhan, Engkau mengetahui setiap pergumulan mereka masing-masing, di dalam mencari nafkah, di dalam membimbing kami semua, anak-anak-Mu, anak-anak mereka, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan iman buat mereka semua, di dalam menanggulangi setiap pergumulan kehidupan mereka, sehingga akhirnya boleh menjadi berkat buat kami sebagai anak-anak orang tua kami, yaitu kehidupan kami boleh tercukupi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan kami tidak lupa bersyukur kepada Tuhan, memberikan persembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan berkati kami semua yang memberikan persembahan, maupun kami yang belum bisa memberikan persembahan kepada Tuhan, sehingga kami boleh merasakan bahwa Tuhan tidak sekali-sekali meninggalkan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami, inilah doa kami Tuhan. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita sama-sama memohon berkat dari Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera yang asalnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian, menyertai kami sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Wah Kak, gak terasa kita sudah di ujung ibadah. Rasanya masih kangen sama adik-adik, tapi kita gak boleh sedih ya. Adik-adik harus tetap bersukaria dan tetap semangat di dalam Tuhan Yesus. Dan jangan lupa adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap percaya apapun kondisi kita saat ini. Tuhan masih setia menyertai kita, tetap semangat ya. Mari kita akhiri ibadah kita ini dengan pujian Kidung Ria nomor 33. Iring di Kau saja Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri, kita pujikan dengan penuh semangat. Iring di Kau saja Tuhan, selalu damai sejahtera. Tidak lain jalan selamat hanya oleh darahnya. Aku hendak iring Yesus, Tuhanku dan Rajaku. Jadikan hidupku baru, itulah kerinduanku. Iring di Kau saja Tuhan, selalu damai sejahtera. Tidak lain jalan selamat hanya oleh darahnya. Aku hendak iring Yesus, Tuhanku dan Rajaku. Jadikan hidupku baru, itulah kerinduanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.